Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Denny Pomanto. Menarik sekali tentang lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Lalu tanggapan masyarakat dengan dibangunnya lorong wisata Longwis ini seperti apa, Pak Wali? Yang jelas kalau kita mengukur adalah aksi dari masyarakat itu adalah bagaimana lorong itu bisa terpelihara dengan baik. Karena itu kan untuk mereka, bukan untuk pemerintah Kota Makassar. Makanya kenapa kami yang pertama menumbuhkan inisiasi dulu dengan motivasi yang diberikan oleh pemerintah kota. Begitu mereka pun inisiasi, contoh nama lorongnya mereka pilih sendiri, komoditi apa yang mereka ingin tanam mereka sepakati sendiri, kemudian warna dan grafiti lorongnya mereka sepakati sendiri, kemudian mekanismenya mereka sepakati sendiri, sistem pembagian tugasnya mereka sepakati sendiri. Walaupun akhirnya pemerintah kota membuat institusi yang namanya Dewan Lorong, karena setelah lorong itu berproduksi terus memiliki keuntungan, kan mereka berbagi, maka harus ada yang ngatur. Nah, yang menariknya Dewan Lorong ini terdiri atas 3 unsur. Unsur orang-orang yang berkarismatik di situ, pemimpin karismatik, kedua pemimpin wanita, dan yang ketiga pemimpin millennials. Jadi semua unsur ada di situ. Nah, sehingga keterwakilan zaman atau era atau generasi itu betul-betul lengkap. Nah, yang pertama tentunya tujuan kami adalah bagaimana lorong-lorong tidak memberi kontribusi hal-hal negatif bagi kota. Yang ketiga, paling tidak dia bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan keempat adalah mereka ikut membangun Makassar dari lorong. Dan alhasil banyak indikator-indikator dari Badan Statistik Nasional itu BPS memberi tanda bahwa keberhasilan dari lorong wisata itu jelas sekali. Misalnya tadi inflasi yang terkontrol, kemudian Gini ratio. Jadi tadinya Gini ratio kita antara kaya dan miskin terlalu jauh, sekarang makin dekat karena ada ekonomi mikro yang lahir di lorong dan tumbuh di lorong yang semakin hari semakin kuat. Oke, jadi pastinya ekonominya di Kota Makassar semakin kuat dengan adanya lorong wisata ini. Lalu Betul kemudian sekali. kalau di Kota Makassar juga selalu banyak event-event ya, acara-acara yang mengundang wisatawan. Di tahun 2022 ada 50 event. Di tahun 2023 ini seperti apa, Pak Wali? Iya, 2023 ini banyak event internasional. Di samping event-event yang sedang-sedang itu sudah jadi event rutin kita. Ada rutin dan ada memang kita sebagai host. Contoh, Hari Otonomi Daerah dihadiri oleh 514 kabupaten kota, tambah 38 provinsi. Itu kan tandanya bahwa Makassar itu sudah menjadi bagian daripada kota yang sangat diminati secara nasional. Kemudian kita tuan rumah dari Multilateral Naval Exercise Komodo, 36 negara. Itu berarti bahwa peran-peran dunia dari Makassar itu betul-betul sudah menjadi bagian yang nyata hari ini. Makanya visi misi kami jadi kota dunia itu sudah terbukti karena peran-peran sebagai tuan rumah dari event-event dunia itu terbukti. Yang ketiga, kami menjadi host atau tuan rumah Kongres Arsitek se-ASEAN. 10 negara dan hampir 1000 arsitek Indonesia dan ASEAN hadir di Kota Makassar, dan itu sangat berhasil. Kemudian kita jadi tuan rumah kunjungan benchmarking daripada calon eselon 1 pemerintah Singapura, 43 calon pejabat datang ke Makassar. Dan kemarin Ibu Menteri Sosial menjadikan Makassar menjadi tuan rumah daripada pertemuan disabilitas seluruh ASEAN. Wah, jadi banyak event-event internasional ya. Banyak, di samping memang kita punya event F8 yang memang sudah menginternasional, yang sudah rutin. Lalu kemudian dampaknya terkait dengan geliat pariwisata di sana dengan event-event internasional ini seperti apa, Pak? Tentunya kita mengusung satu tagline baru kita, Kota Makan Enak, dan itu terlihat di statistik bahwa kontribusi F&B, food and beverage, itu adalah kontribusi core ekonomi Kota Makassar yang paling agresif. Dia naik 14% daripada misalnya perdagangan atau properti.
itu tandanya bahwa event-event ini memberikan trigger, pemacu dan pemicu terhadap pertumbuhan ekonomi secara skala kota. Dan alhamdulillah tadi baru saja pada saat kesini saya meresmikan promosi lewat penumpang pesawat terbang untuk kita memberikan sampel-sampel makanan. Tadi ada pisang hijau, kita bagikan seluruh penumpang pesawat terbang, dan ada 10 pesawat terbang nanti yang kita akan bagikan. Itu tidak lain adalah mempromosikan ini, karena apa yang kita buat event itu akan kembali menjadi income yang sangat baik untuk Kota Makassar. Oke, Ya, jadi memberikan income yang sangat baik untuk Kota Makassar. Ya. Kemudian juga pastinya pemerintah Kota Makassar ini juga meraih sejumlah penghargaan, apresiasi. Salah satunya penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI Betul, 2023 dengan adanya Desa Lantebung. Itu seperti Ya. apa Pak Wali? Ya, ini kan ironis sekali, di tengah kota ada desa, ada kampung, di tengah mangrove, hutan mangrove, di mana masyarakatnya mengelola mangrove itu dan menghasilkan beberapa tangkapan-tangkapan kepiting, budidaya kepiting, yang kemudian kepiting itu dibuatkan tepung, kemudian dibuatkan dengan kacang yang begitu enak, dan itu sebuah ekosistem atau silkuran ekonomi yang sangat menarik, yang betul-betul green, karena orang bisa menikmati di tengah mangrove. Nah, alhamdulillah kita masuk dalam pilihan dari Kementerian Pariwisata menjadi destinasi terbaik lah, masuk desa wisata. Barusan juga minggu lalu kita dinobatkan menjadi 5 kota kreatif Indonesia. Nah, sehingga saya kira hampir dalam semua sisi pariwisata Kota Makassar selalu eksis di situ. Wah, selalu eksis ya. Ada desa wisata di Kota Makassar, Iya, bernama Lantebung. Kita akan lanjutkan lagi saudara perbincangan ini bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.